Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Kami selalu Kau ajak untuk berbuat baik, ya. Tetapi bukan hanya berbuat baik dalam perilaku, tetapi sikap-sikap kita dalam menghayati kehidupan. Sikap yang positif, sikap yang penuh kerahiman, sikap yang penuh cinta kasih. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini kita diajak untuk memeriksa batin kita masing-masing, untuk memeriksa hidup kita masing-masing, untuk memeriksa apa yang ada di dalam hati kita. Karena yang di dalam inilah yang memancar keluar. Mulut kita, perilaku kita, tindakan kita adalah buah dari apa yang di dalam. Nah, buah apa yang di dalam itu seringkali tergantung bagaimana saya bersikap terhadap diri sendiri. Jadi ketika kita melakukan suatu tindakan, suatu perbuatan, suatu apa, cerminan dari apa yang di dalam. Dalam bacaan pertama hari ini, dalam bacaan Injil ini hari Minggu kita diajak, dikatakan karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi apa yang di dalam hati kita, ya, kolbu kita, hati kita itu, yang sungguh menjadi sumber dari keberdosaan kita, dari sumber dari segala apa yang mau kita jalankan dalam hidup ini. Dan itu membutuhkan suatu apa? Refleksi, membutuhkan suatu introspeksi. Ya, banyak kali kita merasa kita melakukan tindakan, perbuatan, omongan yang baik atau tidak baik. Itu karena kita tidak memeriksa apa yang ada dalam hati kita. Ya, kita tidak sadar, kita tidak berani mengakui, ya, kekurangan keberdosaan kita. Dan karena itulah kita menjadi jugul, menjadi keras kepala karena tidak ada introspeksi. Karena tidak ada mawas diri. Karena tidak ada sesuatu yang dari dalam, yang kita renungkan, yang kita refleksikan, yang kita sadari bahwa itu tidak baik, bahwa itu baik, dan seterusnya. Nah, untuk itulah maka kenapa kita harus membaca kitab suci. Kenapa kita harus merenungkannya. Kenapa kita harus berdoa. Kenapa kita harus berelasi dengan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, sebetulnya kalau mau jujur, bagaimana kita melihat ada aspek penting, ya, dalam penghayatan kita, ya, kehidupan rohani kita. Kita mengatakan mencintai Allah dan mencintai sesama. Itu perintah Tuhan yang luar biasa. Mencintai Allah dan mencintai sesama. Maksudnya apa? Kita kalau mencintai Allah itu direct, langsung kepada Tuhan. Ya, mencintai Allah dengan berdoa, dengan meditasi, ya, dengan merenungkan kitab suci, rosario, ke gereja, doa ekaristi, itu kontak kita, pengalaman kita dengan Allah secara langsung. Ya, Tuhan menyapaku, aku menyapamu karena Kristuslah yang menjadi sumber kita dapat berdialog, berkomunikasi dengan Allah. Berkat Kristus selalu, maka doa kita selalu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Nah, itu perintah kepada Allah. Dan perintah itu artinya tidak hanya sekedar perintah, tapi keluar dari hati kita, cinta kita kepada Allah. Ya. Cinta kita kepada Allah karena diriku, pertama, karena Allah sendiri, dan karena aku taat, ya, melakukan sehakikat, sepikir, seperasaan dengan Allah. Jadi tindakan-tindakan kita, cinta yang kepada Allah itu karena diriku, itu yang paling awal. Cinta kepada Allah karena Allah baik, cinta kepada Allah karena Allah, kehendak Allah sendiri, ya. Jadi kita menyatu dengan Allah. Kita sehati sepikir dengan Allah. Itulah karena cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah ini berbuah kebaikan. Yaitu aku mencintai Allah. Karena cinta Allah itu maka aku mencintai sesama. Ya, sesama yang dan alam semesta yang juga dicintai oleh Allah. Jadi ini langsung, ini direct. Ya. Indirect. Ya. Jadi tidak langsung. Ya. Jadi dengan mencintai sesama, mencintai alam semesta, mencintai orang lain, itu berarti saya juga mencintai Allah.
Ya. Jadi tidak langsung pengalaman akan Allah bersama manusia itu pengalaman akan Allah bersama relasi kita dengan manusia. Maka kita berbuat baik. Untuk itulah maka ketika Allah mencintai aku, ini pribadiku pribadi yang baik. Ya, pribadi yang baik. Bukan hanya di luar tetapi di dalam batin. Ya. Pengalaman akan Allah itu mengubah hidupku, gitu loh. Mengubah diriku menjadi orang yang baik. Ya, menjadi orang yang mencintai, menjadi orang yang mengasihi. Aku mencintai diriku karena Tuhan telah berbuat baik bagiku. Maka aku juga mencintai sesama. Semoga cinta Allah, cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama itu memiliki daya kekuatan yang melimpah karena Tuhan sendiri telah mencintai aku. Mari kita saudara selalu mawas diri karena dari pohon yang baik ini akan menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon kita tidak baik, maka juga akan menghasilkan buah baik. Dan ini berproses. Ya. Berproses. Berjalan pelan-pelan. Supaya menjadi pribadi yang kudus, yang suci, yang murni. Tuhan memberkati Anda dan saya semua, dan kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.